Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Trikabi Purba di Learning Journal Harian. Nah, jadi pada pertemuan keempat ini, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil dari diskusinya dengan tema cara tepat meliput dan menulis berita dan artikel. Nah, oke, baik teman-teman, jadi pada teknik peliputan ini, sebelum kita lanjut masuk ke bagaimana sih cara peliputan, apa aja sih langkah-langkahnya, kita perlu tahu apa sih peliputan itu. Jadi peliputan adalah proses di mana mengumpulkan, menyusun, serta menyajikan sebuah informasi atau berita oleh jurnalis atau media massa. Nah, kemudian teknik peliputan berita ini setidaknya ada tiga tahapan. Yang pertama itu adalah observasi. Jadi ini adalah teknik dasar dalam reportase di mana reporter ini mengamati secara langsung peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua itu wawancara. Jadi wawancara ini adalah proses pengumpulan data atau informasi dari narasumber tentang mengenai pendapat atau pandangannya tentang suatu peristiwa. Selanjutnya adalah riset. Jadi ini adalah proses pencarian informasi melalui buku, internet, media sosial, dan sumber-sumber lainnya yang terpercaya agar ini bisa memperdalam berita, kemudian memvalidasi data yang kita peroleh tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penulisan berita ini? Jadi yang pertama itu berita itu harus memenuhi unsur 5W1H. Ini merupakan rumusan umum di mana agar berita yang kita buat ini bisa lebih valid gitu. Selanjutnya adalah dengan menggunakan pola piramida terbalik. Jadi dalam pembuatan berita ini umumnya menggunakan pola ini. Mengapa? Karena pada pola ini dia menyajikan informasi-informasi yang pentingnya di awal, kemudian informasi pendukung atau informasi pendorongnya berada di akhir gitu. Nah, pada penulisan berita ini yang pertama itu kita harus memuat judul atau headline. Jadi judul ini itu merupakan identitas dari berita yang kita buat. Maka dari itu setidaknya judul yang kita buat ini harus menarik, kemudian memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada provokatif, kemudian singkat dan padat, relevan, fungsional, formal, representatif, menggunakan bahasa yang baku, dan terakhir itu spesifik. Selanjutnya adalah lead. Jadi lead ini adalah teras berita, yang dimana ini merupakan berisi bagian yang berfungsi sebagai, yang dimana lead ini adalah pokok-pokok pembahasan dari berita kita. Nah, yang selanjutnya adalah tubuh berita atau isi dari berita kita. Jadi hal ini itu hasil dari pengembangan dari lead berita tadi, lebih lebih dilanjutkan gitu. Jadi isi ini berfungsi untuk menjelaskan tema dan pokok berita. Nah, kemudian dalam tulisan berita ini juga harus membuat kutipan. Jadi dalam berita itu ada beberapa kutipan. Yang pertama itu ada secara langsung, secara tidak langsung, kemudian kutipan parafrasa, fragmentis, dan terakhir itu ada dialog. Nah, kemudian apa sih tujuan dari membuat berita ini? Jadi berita ini bertujuan untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat. Jadi agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, dan informasi tersebut harus memiliki struktur yang sistematis dan lengkap sebagai kerangka untuk menjadi sebuah teks berita. Nah, selanjutnya adalah cara penulisan artikel. Jadi artikel ini adalah sebuah tulisan faktual tentunya, yang mana dia ini membahas tentang suatu topik, akan tetapi dia lebih diperdalam lagi. Nah, bedanya dengan berita itu, dia lebih lengkap, dan biasanya ini dimuat di media massa.
Jadi dalam membuat artikel itu ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama itu kita harus menentukan topiknya, bagaimana itu atraktif, kemudian bersifat baru, tidak panjang, dan mempunyai relevansi yang jelas. Nah, selanjutnya itu kita menentukan tujuan dari penulisan artikel tersebut untuk apa begitu. Setelah itu kita mengumpulkan bahan atau referensi-referensinya. Dan yang terakhir itu kita menyusun kerangkanya. Nah, tujuan dari penulisan artikel ini adalah yang pertama tentunya untuk mempengaruhi pembaca, kemudian mendidik, kemudian memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya meyakinkan pembaca tentang apa yang kita tulis mengenai suatu topik tersebut. Dan yang terakhir juga bisa sebagai entertain atau penghibur pembaca. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam teknik peliputan berita ini merupakan tahapan awal yang krusial dalam proses jurnalistik, di mana peliputan berita ini melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, bahkan riset yang mendalam, untuk memastikan bahwa berita yang kita buat ini benar adanya. Gitu. Nah, sementara dalam penulisan artikel juga termasuk dalam kategori tulisan dan berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta yang aktual, akan tetapi juga mengolahnya dengan pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh penulis. Jadi artikel ini tidak hanya memuat fakta, akan tetapi juga ada berisikan opini, gagasan, kemudian analisis yang mendalam mengenai suatu topik. Nah, mungkin pada learning journal keempat ini sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di learning journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.